Ketimpangan, ketidakadilan masih menjadi pemandangan yang jamak di sekeliling kita. Kita tidak sepatutnya tinggal diam. Manusia, sebagai anggota alam semesta, selalu dipanggil untuk berbuat baik. Saya, Putri Demas, akan menemani Anda mencari jawaban atas pertanyaan mendasar dalam hidup. Jika Tuhan Maha Pengasih, mengapa sebagian manusia menderita? Dan apa yang seharusnya kita lakukan sebagai kaum yang cukup beruntung? Mas Sony, bis liputan ya? Iya, gimana? Iya, kita kan sekarang udah analog switch off ya. Jadi, Bentar. Udah video call? enggak. Anak ya? Halo. Iya, halo. Peran ayah di dalam keluarga ini memang sangat penting. Karena dalam satu sosok ayah, ini bisa menjadi teladan bagi anak, kemudian juga mengembangkan kognitif dari anak. Namun peran ayah ini seperti ada dan tiada. Hanya karena ayah tidak pernah menunjukkan emosi di depan anak. Seperti yang ditemui jurnalis Transmedia Jerry Komala, seorang bapak bernama Nur Rahmat yang merawat putrinya. Tetapi mungkin bagi Pak Nur Rahmat tidak ada waktu untuk bersedih karena harus banting tulang demi kesembuhan putrinya. Nur Rahmat menggendong anak bungsunya, Lisa Amelia Savitri, untuk menghirup udara segar di luar rumah. Ayah dari Dara berusia 15 tahun itu ingin agar Lisa tidak merasa bosan karena hanya bisa berbaring sepanjang hari. Warga Dusun Sigrong, Desa Sukahaji, Kecamatan Patrol, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat ini seharusnya tengah menikmati masa remaja di bangku sekolah dan bermain dengan anak seusianya. Namun putri dari pasangan Nur Rahmat dan Turini ini terpaksa harus merelakan itu semua karena kondisi kesehatan yang sangat buruk. Badan Lisa terlihat sangat kurus sehingga membuatnya tidak bisa melakukan aktivitas. Kondisi ini terjadi saat Lisa berusia kurang dari 2 tahun. Saat itu tidak ada kejanggalan pada kondisi Lisa. Namun saat menginjak usia 18 bulan, Lisa mengalami demam yang disertai dengan kejang. Melihat hal tersebut, Nur Rahmat dan Turini mengurut Lisa. Demam Lisa memang turun, namun Lisa malah tidak bisa merespon suara dan cahaya. Lisa tidak bersuara, mendengar, dan melihat. Ia pun dilarikan ke rumah sakit. Lisa didiagnosa mengalami saraf kejepit. Hal ini membuat Lisa membutuhkan selang untuk membantunya mendapat asupan makanan. Biaya untuk mengganti selang sungguh tidak murah bagi Nur Rahmat dan Turini. Lisa diharuskan mengganti selang setiap 3 hari dengan biaya lebih dari 1 juta rupiah. Nur Rahmat paham betul dengan kondisi ekonominya yang hanyalah buruh bangunan. Ia tidak mampu untuk terus melanjutkan pengobatan Lisa di rumah sakit. Biasa sehari-hari ya kerja bangunan lah. Bangunan di proyek. Proyek. Terus selain proyek? Selain proyek kadang di tani bisa. Ya paling bersih maksimal 600-500. Iya 600-500 lah bersihnya 2 minggu. Kadang. Apa yang biaya sehari-hari? Ya sehari-hari biasalah untuk kebutuhan dede di rumah, perempuan dan istri saya di rumah kan makannya gimana kalau saya nggak kerja kan gitu. Buat pengobatan dede cukup nggak? Ya nggak cukup kalau buat pengobatan nggak cukup Pak. Enggak.
Karena keterbatasan ekonomi, selang Lisa dicabut. Kini, Lisa hanya bisa menerima asupan dalam bentuk bubur maupun air tajin dari beras yang dicampur dengan susu. Kondisi ini jelas membuat asupan gizi Lisa tidak baik. Lama-kelamaan kan kita kalau ke rumah sakit terus-terusan ya duit dari mana, Pak? Namanya bapaknya juga orang kuli bangunan gitu. Iya, kadang dapat uang, kadang enggak. Namanya juga di bangunan. Ya bapaknya sih kerjanya apa aja bisa. Serabutan lah ya di sawah. Pas gimana, Bu? Pas dilepas, setelah dilepas itu bapaknya yang lepas. Karena saya nggak tega, namanya hati seorang ibu gimana sih ngeliat anaknya kondisinya kayak gitu kan nggak ini ya Pak. Akhirnya dilepas. Sekarang kondisi Dede udah mendingan kalau kata saya mah, yang tahu awalnya gimana. Sekarang telinga udah denger Pak. Makanya itu saya sumpel pakai kapas, soalnya kalau dengar apa-apa dia bangun. Meski hidup dalam kondisi yang serba pas-pasan, Nur Rahmat dan Turini tak menyerah. Segala upaya dikerahkan demi kesembuhan Lisa. Meski hampir mustahil, keduanya tak pernah putus harapan agar Lisa kembali sehat seperti anak lainnya. Dadah. Duluan ya Mas ya, thank you. Ya. Seorang ayah yang melakukan usaha sebenarnya bukan sebuah kewajiban, tetapi ketulusan. Seperti kisah yang berikutnya datang dari seorang ayah yang berada di Bengkulu. Seorang ayah yang berjuang demi kesembuhan putrinya. Ya kalau bisa sering sholat itu kan, kalau Tuhan berkehendak kan nggak ada yang tak mungkin. Aku mohon Pipi bisa normal, bisa sembuh. Dan kalau memang dia nggak bisa sembuh, tolong beri rezeki bagi keluarga kan yang cukup, terutama untuk Pipi itu aja, Bu.